Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka itu kami melaksanakan tugas dalam rangka memenuhi persyaratan modul 1.4, yaitu budaya positif oleh Sudistri SPD calon guru penggerak angkatan 9 Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Jadi untuk kegiatan kita pada hari ini kita memaparkan itu budaya positif. Tujuan kita adalah supaya kita bagaimana memahami budaya positif di sekolah. Ya Bapak Ibu, kita tidak suasana itu santai aja. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia dan keradaan kepada kita bersama. Kemudian selawat beriringan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu-ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah, luar biasa ya Bapak Ibu. Kita tidak, suasana itu tidak terlalu tegang waktu itu santai ya. Kita cuma 1 jam itu untuk informasi. Kemudian untuk budaya positif di sekolah ini kita ada poin-poin yang kita bahas. Yang pertama itu pertanyaan pemantik yang ada di sekolah dan pikiran kita, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju gak ini? Setuju ya? Ada yang setuju dan tidak ya? Setuju ya? Setuju ya. Baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan halaman sekolah, membersihkan halaman sekolah bisa meningkatkan disiplin anak. Juga ada kedua jawaban, setuju atau tidak setuju. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju ya? Baik, yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju ya? Baik. Itulah yang ada di dalam kehidupan kita, dalam lingkungan pelajaran sekolah kita ini. Jadi ini kan sudah jadi bagaimana Bapak Ibu? Sudah jadi kebiasaan kita dalam sehari-hari. Ini di dalam perjalanan sekarang itu terjadi perubahan. Perubahannya tidak ada lagi hukuman, baik itu yang positif ataupun yang negatif. Tidak ada lagi memberikan penghargaan dan dapat menimbulkan motivasi. Itu perubahan sekarang. Kenapa demikian? Karena hukuman ini dapat menimbulkan efek yang akan dirasakan oleh anak. Efeknya akan terbawa, mungkin ada tekanan. Begitu ya yang kedua, hukuman yang tadi seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, itu akan menimbulkan efek merasa dirinya tidak dihargai. Begitu. Kemudian memberikan penghargaan juga. Jadi anak belajar untuk memberikan termotivasinya untuk mendapat penghargaan. Itu makanya sekarang ini udah ada lagi ranking peringkat di kelas. Di anak belajar itu memang belajar dari dalam dirinya sendiri. Memang itu kita sebagai berada di lingkungan pendidikan, kita menuntun, memberikan contoh, memberikan teladan. Tidak memaksa, tidak ada paksaan. Kita hanya memberikan menuntun anak ini supaya dia tahu bahwa dirinya adalah memang dia yang akan
mengetahui bagaimana dia termotivasi untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Kemudian ada pendengaran mungkin datang terlambat ke sekolah, bagaimana kita nantinya dia merasa memang kebutuhan sekolah adalah punya dia sendiri. Baik, kita lihat yang kedua. Kemudian konflik budaya positif di sekolah. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kepentingan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi. Segitiga restitusi. Lanjut. Bapak Ibu semuanya, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yang disingkat dengan Ki Hadi, pendidikan merupakan suatu tuntunan dan keteladanan. Makna menuntun menurut Ki Hajar Dewantara di sini berarti mengarahkan anak dengan segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk menjadi manusia yang lebih baik. Meskipun pendidikan itu hanya merupakan suatu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak, namun pendidikan itu memiliki pengaruh yang luar biasa dalam membentuk karakter seseorang. Itu pendidikan Bapak Ibu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi tugas guru adalah untuk menuntun dan memberikan keteladanan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus memberikan contohnya terlebih dahulu, bukan memberi contoh kita yang menjadikan keteladanan Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian topik yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. A. Perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mentor murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat meluahkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa menghina untuk memaksa. Ini kan perasaan kita Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu kita dapat mengontrol murid, kemudian memberikan efek dan bermanfaat, kemudian mengkritik dan membuat orang merasa bersalah. Jadi kita juga ada berpihak sana, kita juga bisa membuat anak merasa bersalah dalam dirinya. Kemudian kita juga memilih hak untuk memaksa. Jadi kita seorang dewasa Bapak Ibu, apalagi berada di sekolah pendidikan ini, itu kita memilih hak demikian. Sebenarnya tidak demikian kita lakukan. Baik, Pak silakan. Lanjut. Siapa yang sesungguhnya kontrol terhadap diri? Bapak Ibu, ini ada sebuah pertanyaan. Siapakah yang sesungguhnya memiliki kontrol terhadap diri? Untuk diri kita Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Diri sendiri ya. Jawaban sudah ada dalam yang berbuat. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun motivasi yang kita akan lakukan, itu kontrolnya ada di kita sendiri. Apa kita akan melepas, apakah kita akan menerima, itu tergantung pada diri kita sendiri. Walaupun bagaimana orang yang memaksa, kalau kita tidak katakan tidak, kita katakan tidak, Bapak Ibu, tidak akan berubah atau tidak akan terima. Begitu juga dengan anak-anak kita yang berada di sekolah. Berarti kalau dia tidak mengatakan tidak dalam dunia pendidikannya, dia tidak mau berubah, tidak mau bermotivasi, itu tidak akan terjadi. Baik. Yang kedua, yang B, makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang berarti belajar. Namun dalam bahasa kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu tentang disiplin. Lanjut. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, titik 2, dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. yakni Gosen 1998. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Lanjut. Ini contohnya Bapak Ibu untuk disiplin kita pergerakan budaya-budaya positif di sekolah. Ada pagi hari kita itu menerima murid di sekolah, kemudian ada bergotong royong untuk membersihkan kelasnya masing-masing. Kemudian sholat berjamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada akhlak yang baik. Lanjut. Yang topik yang kedua, teori motivasi, hukuman, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Lanjut. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia oleh Diana Gosen. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu pertanyaan juga, itu termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan jadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal. Jadi tujuan positif kita akan berubah apabila kita mempunyai motivasi dalam diri sendiri. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, mereka itu artinya tidak hanya terimbas dari pemerintah, tidak terimbas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi kita yang punya peranan penting pada diri kita sendiri. Baik. Ki Hajar Dewantara pemikiran konsep keteladanan sikap merdeka dan cetakan kelima 2013 halaman 469. Lanjut, pemberian hukuman dan penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Kemudian penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsi. Ini macam-macam penghargaan tersebut. Jadi hukuman dan penghargaan jangka pendek dan jangka panjang, begitu dan seterusnya. Jadi begitu. Lanjut, kita bentuk perkara kebajikan. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat ada beberapa hal. Yang pertama,
dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi untuk kegiatan memberi dukungan di dalam kelas, gitu ya. Kemudian contoh apresiasi kebajikan. Terbuka, kemarin saya perhatikan. Kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasi saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Itu situasional. Kemudian terbuka, terima kasih untuk semuanya misalnya. Kemudian nilai baik kebajikannya, rasa tanggung jawab pada saat kamu mengut kata-kata yang berdasarkan di lantai. Itu contoh kebaikan atau kebajikan. Lanjut. Baik Bapak Ibu, untuk sementara kita lanjut menjelang sambil silakan Bapak Ibu yang mau snacknya atau lain silakan sambil berjalan aja kita selesai. Kemudian hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh orang tua murid. Baik, yang selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya tentu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati, itu jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplinan. Kemudian paksaan, konsekuensi, stimulus, tanggapan. Mendorong anak-anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Kemudian konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Lanjut. Baik ya Bapak Ibu, kita perhatikan hukuman, konsekuensi. Kalau hukuman gagal, kemudian konsekuensi netral. Jadi hukuman anak merasa tersakiti, merasa bersalah, kemudian menimbulkan hal-hal yang negatif pada dirinya sendiri. Itu hukuman. Jadi konsekuensi dia menyadari masa kesalahan itu untuk diperbaiki. Lanjut. Kemudian restitusi menuju identitas menuju sukses. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, mencari dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Lanjut. Kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama,
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam hati diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dengan topik ketiga. Kira-kira kita sampai 5 topik sampai 6 topik Bapak Ibu. Kira-kira topik 1 dan topik 2 ada yang tanyakan Bapak Ibu? Ada yang pas. Kita lanjut dengan topik yang ketiga. Topik yang ketiga itu keyakinan kelas. Lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu pertanyaannya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai, keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Baik Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini contoh keyakinan kelasnya. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Itu keyakinan kelas. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Itu diterima dan dimiliki. Baik, untuk penerapan keyakinan kelas ini salah satu contohnya: bersalaman, saling menghormati, saling bekerja sama, saling disiplin, menjaga disiplin, menjaga membentuk karakter, semangat belajar. Lanjut. Baik, keempat, kita masuk ke topik keempat, itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Memang ada kebutuhan dasar manusia. Ya, lanjut. Baik Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Kemudian yang pertama, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kebutuhan dasar manusia itu harus kita penuhi. Kenapa demikian? Kalau ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar suatu peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan ataupun melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan.
Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Kemudian dunia berkualitas. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka mengenai nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu, sudah topik yang kelima, itu 5 posisi kontrol. Lanjut. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kita sudah masuk ke 5 posisi kontrol. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan. Kemudian topik ke-6, segitiga restitusi. Lanjut. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai ke segitiga restitusi. Ini adalah dalam bentuk mencari suatu keyakinan atau suatu tugas yang kita kerjakan untuk menghindari siswa agar mereka tidak melakukan pelanggaran yang berulang. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada nilai-nilai yang pertama itu ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Jadi ada suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan atau menjauhkan murid dari suatu kesalahan yang bersifat berulang-ulang. Baik, kita perhatikan yang pertama itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu menstabilkan identitas. Contohnya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Berarti kita pendidik Bapak Ibu itu kita menstabilkan identitas siswa kita supaya jangan terjadi dia merasakan bersalah terus menerus sehingga perusahaannya tidak bisa berkembang. Bapak Ibu, kenapa? Karena dia merasa minder, merasa bersalah, tidak percaya diri karena tindakan yang kita lakukan. Lanjut. Kemudian validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic needs, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhannya. Apakah itu power, freedom, love and learning, fun and verbal. Contohnya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul?
Apakah kamu bisa melakukan yang baik yang dengan lebih baik besok lagi? Lanjut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anda melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma manusia dan nilai-nilai mendasari manusia berrelasi dengan orang lain. Guru berkata, apakah nilai yang kita percaya di kelas? Apakah nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Di keyakinan itu. Kemudian penerapan segitiga institusi. Ini ada istilah dari Ki Hajar Dewantara, Ingkarso, Sutodo, kemudian Mangkarso, Tuguri Handayani. Lihat baik. Terima kasih. Baik Bapak-Bapak, Ibu semuanya hadirin, sampailah kita pada penghujung acara ini. Semoga paparan ini dari presentasi pada hari ini dapat kita ambil intisarinya dan berguna bagi kehidupan di dunia pendidikan kita. Semoga anak kita menjadi anak yang sukses, berakhlak, beriman dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat diambil intisarinya. Kemudian terima kasih bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berkenan meluangkan waktu untuk bersama-sama dalam rangka presentasi tugas kami di CDP Angkatan 9 Kota Padang Panjang. Terima kasih. Kami ucapkan yang tidak terhingga. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.